Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ألا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 262. Selanjutnya pada ayat 263 yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Selanjutnya ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Dulur-dulur seiman, terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 262, 263, dan 264 yang telah kita bacakan tadi. Di sini Allah memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan tidak menyertai kebaikan dan sedekah yang diinfakkannya itu dengan mengungkit-ungkit di hadapan si penerima dan tidak juga di hadapan orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dan firman Allah yang artinya dan tidak menyakiti, maksud kalimat dari ayat tersebut adalah mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh si penerima hingga menghapuskan kebaikan yang mereka lakukan tersebut. Selanjutnya Allah menjanjikan kepada mereka pahala yang berlimpah atas perbuatan tersebut dengan firman Allah yang artinya mereka memperoleh pahala di sisi Rabb-Nya. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah pahala mereka itu hanya berasal dari Allah
Allah semata. Selanjutnya dalam kalimat yang artinya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, itu maknanya artinya tidak ada kekhawatiran terhadap berbagai bencana yang akan mereka hadapi pada hari kiamat kelak. Adapun kalimat yang artinya dan tidak pula mereka bersedih hati, maksud kalimat tersebut dari ayat yang telah kita bacakan tadi adalah mereka tidak bersedih hati terhadap anak-anak yang mereka tinggalkan, serta hilangnya kesempatan dari kehidupan dunia dan kegemarannya. Itu tidak menjadikan mereka kecewa. Karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka dari semuanya itu. Lebih lanjut firman Allah yang artinya perkataan yang baik. Jadi arti kalimat dari perkataan yang baik dari ayat yang telah kita bacakan tadi, itu maksudnya adalah berupa kata-kata yang baik dan doa bagi orang muslim. Sedangkan pada kalimat yang artinya dan pemberian maaf, itu maksudnya adalah berupa maaf dan ampunan atas suatu kezaliman baik berupa ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya kalimat dari ayat yang artinya lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Dan kalimat Allah Maha Kaya, itu maksudnya maha kaya dari bantuan makhluk-makhluknya. Kemudian Allah lagi maha penyantun. Di sini Allah senantiasa menyantuni dan memberikan ampunan, memberikan maaf dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Dulur-dulur seiman, ada beberapa hadis yang telah melarang kita untuk mengungkit-ungkit pemberian. Misalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Dari Abu Dzar, dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang pada hari kiamat kelak. Allah tidak mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu orang yang menyebut-nyebut pemberian yang dia berikan. Orang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Lalu Ibnu Murdawai, Ibnu Hibban Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan An-Nasai juga meriwayatkan dari Abdullah bin Yasar Al-Araj, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Dia menceritakan bahwasanya pada suatu ketika Nabi SAW bersabda, yang artinya ada 3 orang pada hari kiamat kelak yang tidak akan melihat mereka, yaitu orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, pecandu khamar, dan orang yang suka menyebut-nyebut apa yang pernah dia berikan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si menerima. Allah memberitahukan bahwa pahala sedekah itu bisa hilang karena tindakan menyebut-nyebut sedekah itu dan atau menyakiti si penerima sedekah yang telah diberikan olehnya tersebut. Jadi pahala sedekah tersebut akan terhapus disebabkan oleh kesalahan diri yang berupa tindakan yang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima sedekah.
Lebih lanjut, Allah juga berfirman yang artinya seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia. Di sini maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah janganlah kalian menghapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerima sedekah. Sebagaimana terhapusnya pahala sedekah yang dikerjakan karena riak kepada manusia, di mana dia memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dia bersedekah dengan mencari keridhaan Allah. Untuk mencari keridhaan Allah. Padahal niat yang sebenarnya adalah agar mendapat pujian orang lain, serta bermaksud mendapatkan kepopuleran dengan sifat-sifat yang baik. Sehingga dia akan memperoleh ucapan terima kasih, atau mendapat sebutan orang yang dermawan, dan hal-hal lain, dan lain-lainnya, yang bersifat keduniawian. Dengan memutuskan perhatiannya dari muamalah dengan Allah dan dari tujuan meraih keridhaan Allah serta memperoleh limpahan pahalanya. Oleh sebab itulah Allah berfirman yang artinya dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dulur-dulur seiman, kemudian Allah memberikan perumpamaan orang yang berinfak dengan disertai riya tersebut. Ad-Daha mengatakan mengenai orang yang menyertai infaknya dengan tindakan menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti si penerima sedekah. Allah telah berfirman yang artinya maka perumpamaan orang itu adalah seperti batu licin. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kata Sofwan dapat juga sebagai mufrad atau kata tunggal yang berarti batu yang licin. Yang di atasnya ada tanah, lalu batu itu ditimpa hujan lebat, lalu dia menjadi bersih, tidak bertanah lagi. Jadi maksud dari kalimat dari ayat di atas itu maksudnya hujan itu menjadikan batu tersebut menjadi licin. Tidak ada sesuatu pun di atasnya karena semua tanah yang ada di atasnya telah hilang. Demikian halnya dengan amal perbuatan orang yang riya, akan hilang dan lenyap di sisi Allah. Meskipun amal perbuatan itu tampak oleh mereka. Sebagaimana tadi ada tanah yang tampak di atas batu tersebut. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.